Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatan Subagja SPDMM dari Kabupaten Cianjur. Pada saat ini yang akan memandu rekan-rekan semua untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi. Mungkin rekan-rekan semua akan bertanya, apa yang menjadi landasan dari program pemberantasan anti korupsi itu sendiri? Bahwa pidana korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin rekan-rekan semua ada yang belum tahu dengan anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corum fire yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Ini merupakan hal-hal yang tidak baik. Menurut Jeremy Popp, korupsi sebagian besar melibatkan dua faktor, yakni pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat sipil yang menjadi korban. Latar belakang terjadinya korupsi yang terjadi adalah faktor pemicunya. Saya ambil dari teori Donald Eckrasy. Di sana menyampaikan tentang triangle yang pertama adanya pressure atau tekanan. Jadi orang melakukan tindak korupsi karena dia merasa tertekan. Misalnya, ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dan dia merasa tertekan, harus dapat memenuhinya dengan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah opportunity, yaitu adanya kesempatan atau lemahnya sistem. Misalnya, contoh, anak sekolah yang harus membeli buku di sekolah. Contohnya yaitu misalnya harga buku tersebut 20.000. Tapi anak tersebut meminta kepada orang tuanya 100.000 karena orang tua tidak mengecek harga sesungguhnya buku tersebut. Karena lemahnya sistem pengendalian dari orang tua, akhirnya orang tuanya tetap memberikan uang sebesar 100.000 tadi sesuai dengan permintaan anaknya, ya. Yang dimana uang sisanya, karena harganya tadi 20.000, berarti ada sisa, ada 80.000. Sisanya ini digunakan untuk hal pribadi. Ini dinamakan korupsi. Ya. Kemudian yang ketiga, rationalization, yaitu pembenaran. Orang itu pasti akan mencari cara bagaimana tindak korupsinya dengan tanda kutip dianggap benar. Misalnya, gak apa-apalah diambil sedikit. Nah, kata-kata sedikit inilah yang dianggap rationalism. Ya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tadi ada 30 bentuk tindak korupsi seperti pemerasan, gratifikasi, dan yang lain-lain. Semua ada yang belum, yang bisa membedakan apa bedanya suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, saya akan memberikan ilustrasinya, misalnya seperti ini. Penyuapan terjadi ketika penerima dan pemberi aktif atau disebut dengan transaksional, di mana contoh misal di sini pegawai negeri atau ASN atau penyelenggara negara kita anggap sebagai penerima dan masyarakat atau pengusaha swasta itu pemberi. Nah, terjadinya penyuapan karena dua belah pihak tadi itu sama-sama aktif atau dua-duanya sama-sama setuju dan dalam keadaan
tidak terpaksa. Sedangkan pemerasan, si pemberinya dalam keadaan terpaksa. Dan penerima yang aktif ini yang disebut dengan pemerasan. Sedangkan gratifikasi, penerimanya yang pasif dan pemberinya yang aktif, itu perbedaannya. Nah, karena oleh sebab itu, kita perlu membahas ini karena nampak yang ditimbulkan sangat besar bagi negara oleh korupsi terhadap ekonomi, budaya, dan dampak lainnya. Seperti gambar berikut ini. Dan bagaimana pencegahan dalam tindak korupsi ini? Ada 3 hal yang kita butuhkan. Pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Tujuannya untuk menghapuskan segala bentuk korupsi, untuk mewujudkan good governance dan sasaran dalam upaya pencegahan anti korupsi. Yang pertama adalah menurunkan tindakan korupsi. Yang kedua, efektivitas sistem pengendalian manajemen. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan yang mencegah praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas. Yang keempat, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara. Dan yang kelima, penyelesaian kasus-kasus korupsi serta 6, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, mencegah anti korupsi dengan 3M. Kita dengan melakukan 3M, M yang pertama mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil dan mari kita mulai saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.